Siap. Iya Pak. Mundur. Di sini kan? Iya. Gimana Pak? Itu kan di acara gimana Pak? Ya sisi berapa? Mobil 3 orang juga oke. Iya. Ada terus. Ada kan? Iya. Sama Miki. Iya, berdua bukan itu? Iya, bilang 3 orang. Cete itu. Cete. Ayam Miki. Ada mobil kah? Ada mobil. Lonceng Miki. Baik Tribuners, saat ini telah mendarat helikopter yang ditumpangin oleh Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo
dalam rangka kunjungan kerja ke Toraja Utara. Jadi helikopter berwarna kuning ini mendarat di lapangan Kodim 1414 Tanah Toraja. Dan selanjutnya SIL atau Syahrul Yassin Limpo akan mengunjungi objek wisata Ketek Kesu yang ada di Toraja Utara. Bisa mutar. Iya. Itu bagian dari kita. Suka lihat. Suka lihat. Baik. Sampai ke mana? Dekat sana kan? Lumayan. Ya, oke, mantap. Halo. Halo. Bye-bye. Halo, Cok. Kamu.
Ya, Tribuners, saat ini saya berada di lapangan Sari Karaja, di mana saat ini akan ada pendaratan helikopter Pak Mentan RI Syahrul Yassin Limpo. Nah, lokasinya ini berada di Jalan Poros Sidrap Rapang ya. Nah, saat ini para petugas menunggu mendaratnya ya, saya ulang Tribuners, jadi saat ini petugas menunggu mendaratnya helikopter Pak Mentan RI Syahrul Yassin Limpo di Jalan Poros Sidrap Rekang. Nah, bisa dilihat sudah ada terdengar suara ya Tribuners. jawabannya boleh ada katanya itu. Oke, udah nuzuk din. Ya, selamat pagi Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Pasar Tolo yang juga dijuluki sebagai pasar kuda setiap hari Sabtu. Nah, di mana di pasar ini telah dilakukan atau telah dilaksanakan jual beli kuda setiap hari Sabtu. Nah, seperti ini suasana pasar kuda yang ada di Kabupaten Jeneponto.
Nah, untuk harga kuda sendiri di sini itu berbeda-beda tergantung dari besaran kuda sendiri. Mulai dari harga 8 juta sampai harga 25 juta ada di sini. Nah, pasar kuda ini diselenggarakan setiap hari Sabtu. Setiap Sabtunya ratusan kuda dijual di sini. Ini yang mau jatuh kalau di Paris saja kan.
Selamat pagi Tribuners. Kembali lagi bersama saya Kasdar, jurnalis Tribun Timur.com, laporkan langsung dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, saat ini saya sedang berada di pas bekas ataupun dulunya di sini adalah pasar sentral di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tepatnya di arah dari lokasi saya masuk tadi dari Jalan Sukawati, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanendaratang. Ini adalah suasana pasar sentral lama ataupun bekas pasar sentral yang ada di Kabupaten Bone. Saat ini pasar sentral di Kabupaten Bone sudah pindah lokasi ke area terminal Petepong Kawai, Kabupaten Bone, atau di Kelurahan Bulu Tempe. Tepatnya di Kelurahan Bulu Tempe, Tribuners. Ya, dulu pasar sentral ini pernah terbakar, Tribuners, dan akhirnya pemerintah memindahkan pasar sentral ke Palaka, tepatnya ya, di samping terminal Petepong Kawai. Dan di sini masih banyak pedagang yang bertahan, Tribuners. Jumlah pedagang masih bertahan di sini. Ya, tempatnya ya seperti ini di pinggir sungai. Dan ini adalah dulunya di sini adalah bekas terminal. Di sini dulu banyak parkir mobil-mobil daerah untuk penumpang dari antar kota, angkutan ya. Halo, selamat pagi Tribuners. Bangunan di depan ini, Tribuners, merupakan rumah atau hunian tetap yang akan diperuntukkan atau diberikan kepada korban banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan pada pertengahan tahun 2020 yang lalu. Ratusan hunian tetap ini, Tribuners, dibangun di area lahan perkebunan kelapa sawit di Panampung, Desa Radda, Kecamatan Bebunta, Kabupaten Luwu Utara. Pembangunan hunian tetap di Desa Radda ini masih berlangsung sampai hari ini, dan huntap ini belum dibagikan atau diberikan kepada korban banjir bandang. Jadi pembangunan huntap ini ada beberapa lokasi, ada di Masamba dan ada juga di Mapedeceng, dan yang huntap ini berada di Desa Radda.
Jadi penampakan huntap seperti ini. Bagian dalamnya seperti ini. Ada teras, kemudian terdiri dari 2 kamar. Jadi huntap terdiri dari 2 kamar, kemudian bagian tengah lantainya masih lantai kasar, belum atau tidak di keramik. Begitupun dengan dinding, dia menggunakan bata ringan namun tidak di plaster. Kita akan ke belakang melihat bagaimana bagian belakang dari huntap ini. Ini merupakan bagian belakang huntap Tribuners. Di bagian belakang terdapat toilet. Ada toilet Tribuners. Kemudian sedikit teras. Juga ada safety tank. Ini bantuan rumah ini bersumber dari BNPB. Hanya saja sampai hari ini belum terlihat kabel listrik di hunian tetap ini. Oke, Tribuners, demikian untuk video kali ini terkait dengan penampakan daripada rumah atau hunian tetap bagi korban banjir bandang yang dibangun di Desa Rakda, Kecamatan Bebunta, Kabupaten Luwu Utara. Baik Tribuners, saat ini kemacetan panjang terjadi di Jalan Sultan Alauddin akibat unjuk rasa mahasiswa.
sudah mulai terurai seketika mahasiswa membuka jalan di depan UIN Alauddin ini. Antrean panjang terjadi hingga di depan lapas kelas 1 Makassar. Namun setelah mahasiswa membuka jalur ataupun membuka akses jalan, arus lalu lintas pun sudah mulai perlahan ataupun normal begitu. Assalamualaikum Tribuners, selamat siang. Kembali bersama saya, jurnalis Tribun Timur Ina Maharani. Saat ini saya lagi ada di Mall Ratu Indah Makassar, di mana sedang ada pameran produk dari Provinsi Maluku bertajuk Maluku by Leo Exhibition. Ada banyak stand di sini yang menghadirkan aneka hidangan khas Maluku, aneka souvenir khas Maluku, dan beragam jenis kain. Nah, seperti kita lihat di sana itu ada kuliner khas Maluku, berbagai jenis olahan ikan dan keripik. Nah, kalau di sini ada souvenir dari batu-batuan dan minyak kayu putih pastinya kalau dari Maluku. Dari apa ini, Pak? Kerang. Oh, ini dari kerang-kerang ya? Sama ini juga deh. Ini adalah souvenir dari kerang, bros-bros cantik. Ada juga aneka perhiasan. Nah, menariknya lagi, di area pameran ini sedang ada proses pembuatan kain tenun di stand UMKM binaan Bank Indonesia. Terlihat bagaimana proses pembuatan kain tenun tersebut. Cantik warnanya. Namanya tenun UKM Tenun Ikat Ralsasam. Oh ya, di sini bisa transaksi bisa menggunakan kris, tidak perlu menggunakan uang cash. Kain tenun ini merupakan salah satu produk unggulan dari Provinsi Maluku. Jalan. Bu, ini kalau jadi satu kain biasa berapa lama, Bu? Sehari. Oh. Pilih-pilih benangnya. 2 minggu. Oh, dari pilih motif sampai jadi. Tapi kalau sudah ada motifnya begini 1 hari ya selesai. Prosesnya lumayan sulit loh.
pastinya untuk orang yang tidak biasa. Kalau masih pilih motif, bisa 2 minggu. Ini kan ada motifnya, tinggal dipasang. Ini 1 hari sudah jadi menenunnya. Tapi ini kan dia sudah atur memang benangnya begitu tuh. Kalau benangnya belum diatur, 2 minggu karena pilih dulu, diatur dulu benang. Berarti bisa sampai sebulan fix ya? Jangan. Nah, demikian Tribuners, kita melihat proses pembuatan kain tenun khas Maluku di Mall Ratu Indah ini. Buat yang penasaran bisa datang langsung ke area pameran, di mana berlangsung sampai dengan hari Minggu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Tribuner. Saat ini saya berada di kampus Universitas Hasanuddin di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalandrea, Kota Makassar. Saat ini saya akan melaporkan terkait keberadaan macan tutul di kampus Unas ini. Ya, bisa dilihat saat ini keberadaan rusa tutul yang ada di penangkaran Unhas Universitas Hasanuddin. Rusa tutul ini merupakan jenis rusa tutul yang dapat ditemukan pula di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dari informasi yang dihimpun, rusa yang berada di penangkaran Universitas Hasanuddin ini merupakan hasil yang dihibahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012 kepada Universitas Hasanuddin maupun Yayasan Kala untuk dipelihara, karena di Istana Bogor sudah melebihi kapasitas ataupun jumlah rusa yang ada. Bisa dilihat sejumlah masyarakat juga datang untuk memberikan makanan kepada rusa di Unhas ini. Jangan sandar. Nanti digigit. Sandar. Nanti digigit itu mulutnya. Kasih begini ya. Biar banyak-banyak, ada apa-apa. Al. Jenis rusa ini merupakan bukan asli dari Indonesia, tapi melainkan dari India maupun Sri Lanka. Yang awalnya berada di Istana Bogor, Jawa Barat, lalu dihibahkan ke Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Kasdar, jurnalis tribuntimur.com, laporkan langsung dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang berada di pelataran Masjid Al-Markas Al-Islami, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di pelataran masjid ini sedang berlangsung pameran produk unggulan UMKM Kabupaten Bone. Mari kita lihat seperti apa situasi dan kondisi di dalam.
Tadi bantu sudah, sudah. Saya bilang pengen tahu apa. Yang keras banget ya, syahdu banget ya. Coba ya. Halo. Siapa? Penelitian? Oh iya. Sini. Kami saya dari Tribun Timur. Ada apa saja ini yang dipamerkan? Kenapa deh? Apa saja yang dipamerkan? Yang dipamerkan apa? Oh, ini dari UMKM. Oh iya. Binanya Dinas Ketahanan Pangan. Kita lihat ada semua ini. Ini kalau jahe, ini UMKM Aska Herbal, dari Cina. Oh iya. Gula aren di. Ini gula aren. Gula semut sama ini produksi di sini juga satu ini. Oh gula ini maksudnya gula semut. Gula merah. Gula merah nih. Iya, diracikan balik jadi kayak semut. Gula semut namanya. Dibuat bubuk begitu ya? Iya. Nggak tahu proses apanya karena pelaku usahanya kebetulan udah hadir. Oh kali iya. Ini. Siap. Cuma dititip saja deh di sini. Bawang putih itu bubuk ya? Iya, bawang putih. Ini dari produk-produk ini dari mana saja, Bu? Ada beberapa deh, ini dari UKM Aska Herbal, ini juga ada UKM Dodol yang ini dari Cendrana. Oh iya. Iya. Belum sedih nih. Pekario. Pekario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Hari ini saya Ari Mariadi, jurnalis Tribun Timur, sedang berada di Jalan Jipan Raya 2, Kelurahan Karundrung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Tribuners, 2 tahun menuju pemilu, 2 tahun menuju Pilpres, rupanya di Kota Makassar ini relawan dari Anies Baswedan terus bermunculan. Kali ini relawan mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Federasi Persatuan Indonesia Sulsel. Di sini kita berada di sekretariatnya, sudah dipenuhi dengan foto dari Anies Baswedan. Ini dia penampakan dari depan Tribuners. Di dalam ini sedang berlangsung pertemuan relawan. Baik Tribuners, saya akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat. Ya. Kenapa? Salah satu saya secara pribadi, mungkin teman-teman semua yang ada di sini, semangat saya kembali seperti 5 tahun lalu waktu Prabowo Sandi. Mungkin dari segi usia saya tidak muda lagi, tahun ini saya 60 tahun. Tapi kepedulian saya mungkin lebih besar. Kenapa? Kasihan anak cucu kita. Kita tidak ingin Indonesia ini seperti ini dulu.
Sebagai seorang muslim, saya tidak pernah ragu dan saya tidak pernah takut. Mereka membawa tantangan sebanyak-banyaknya kemari, tenaga kerja kita tanya dari pihak militer, pihak yang terlatih. Anda boleh punya militer yang banyak, Anda boleh punya alat perang yang banyak, kami punya Allah yang akan menyelesaikan semua itu. Itu salah satu pikiran saya. Kenapa kita flashback kepada kemerdekaan negara ini? Tidak masuk di akal membuncit mampu mengalahkan Kediri, itu sangat mudah. Tapi para pejuang kita tidak sedikit yang bersoal, tidak sedikit yang muslim. Dari agama lain pun non muslim juga banyak. Saya termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita kembali live dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ini kita berada di pinggiran pantai di lingkungan Situ Baru, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Tribuners, seperti yang diberitakan sebelumnya di Tribun Timur, bahwa ada sekitar 30 rumah warga di lingkungan bentengnya itu ditertibkan oleh pemerintah akibat dampak dari penataan Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba. Jadi warga yang bermukim di wilayah Pantai Merpati kemarin itu meminta pemerintah untuk menyiapkan relokasi kepada mereka, karena mereka mengaku tidak memiliki tempat tinggal pasca rumah mereka atau tempat tinggal mereka di lingkungan bentengnya itu ditertibkan oleh pemerintah. Nah, melanjuti hal tersebut, pemerintah kemudian membangun sebuah tenda. Ini kita lihat tenda BPBD di lingkungan Situ Baru sebagai tempat tinggal sementara. Namun saat ini kita lihat Tribuners bahwa tidak ada aktivitas masyarakat di wilayah tempat pengungsian ini. Tidak ada masyarakat kita lihat di sini di wilayah pengungsian. Di wilayah pengungsian juga di sini hanya ada satu mobil yang terparkir, tidak ada aktivitas. Ini juga ini mungkin dapur umum ya dari Dinsos, juga di sini tidak ada peralatan sama sekali. Jadi hanya kosong Tribuners, kita lihat tidak ada aktivitas di wilayah ini. Jika demikian terjadi, berarti memang masyarakat lebih memilih untuk berada di lokasi tempat sekitar rumah mereka, di sekitar tempat tinggal mereka yang sebelumnya ditertibkan oleh pemerintah Tribuners. Ini di wilayah Situ Baru Tribuners. Di sini tidak ada masyarakat Tribuners yang bisa kita minta tanggapannya. Kita coba mencari informasi terkait dengan bagaimana aktivitas kegiatan masyarakat di wilayah sana. Di sana kita lihat ada ibu-ibu. Coba kita tanya bagaimana aktivitas di pengungsian di situ. Assalamualaikum Bu. Iya, Tabe Bu, mengganggu sedikit Bu. Itu bangunan BPBD ini sejak kapan Bu? Kemarin dulu. Tidak pernah ada yang isi di situ Bu semenjak dibangun. Baru 3 malam ke situ. 3 malam dan kosong terus. Kosong Bu. Nah, jadi ini bangunan untuk warga yang digusur di sana, ditertibkan.
Tapi semenjak 3 hari terbangun tidak pernah ada aktivitas di sini, Bu? Iya, tidak pernah. Tidak pernah ada aktivitas di? Iya. Tidak pernah. Hai Bu, dengan siapa Bu? Kita Ibu Suri. Ibu Turi. Jadi menurut informasi dari Ibu Turi ini Tribuners, bahwa bangunan yang telah dibangun oleh BPBD di sana sudah selama 3 hari. Namun di hari ketiga ini, di hari ketiga ini belum ada aktivitas masyarakat yang melakukan pengungsian. Berarti masyarakat masih ada di lokasi sebelumnya bertahan di sana, Budi? Mungkin Pak itu. Iya. Nah, aku dengar juga cerita tidak mau yang pindah ke sini. Oh, tidak mau pindah. Iya. Jadi mereka memilih tinggal di di sekitar. Iya. Tidak ada pernah warga datang ke sini lihat-lihat. Tidak pernah aku lihat. Oh, tidak ada Budi. Iya. Pemerintah sudah pernah lihat di sini. Iya, kemarin dulu itu ada tuh yang ada Pak Bupati di situ. Oh, datang Pak Bupati. Setelah itu tidak ada aktivitas lagi. Tidak ada. Jadi baik Tribuners, itulah Tribuners yang bisa kami informasikan dari lokasi tempat pengungsian yang di belakang saya ini telah disediakan oleh BPBD yang hingga saat ini tidak ditempati oleh para pengungsi. Terima kasih banyak Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.